Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Leleno Sukmo, Perjalanan Warijan Murid Sudiro di Pulau Jawa. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Leleno Sukmo. Rinto dan Mas Bambang pun telah berdiri di depan penjara gaib. Sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu hitam yang memancarkan aura gelap dan mencekam. Dinding-dinding penjara itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno dan mantra-mantra perlindungan yang berlapis-lapis. Dirancang untuk mencegah siapapun, baik dari dunia nyata maupun gaib, masuk atau keluar dengan mudah. Di dalam tempat itu mereka bisa merasakan keberadaan ribuan sukma yang terperangkap. Jeritan dan ratapan pilu terdengar sayup-sayup di udara, menciptakan suasana yang mengerikan. Rinto merasakan hati kecilnya terguncang melihat betapa banyaknya sukma yang telah menjadi korban kekejaman Kalabrahma. Namun dia harus tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membebaskan ibunya. Mas Bambang menarik nafas dalam-dalam dan mulai merapal mantra perlindungan untuk membuka segel gaib pada gerbang penjara. Cahaya biru berpendar di tangannya, membentuk simbol-simbol kuno yang mengarah pada kunci gerbang. Sebuah suara berderak perlahan terdengar ketika segel itu mulai memudar, membuka jalan bagi mereka untuk masuk. Dengan hati-hati mereka melangkah melewati gerbang besar itu dan memasuki jalanan sempit penjara yang panjang. Di sepanjang jalan terlihat puluhan hingga ratusan sel kecil yang menahan sukma-sukma yang terperangkap. Setiap sel memancarkan cahaya redup berwarna-warni, sesuai dengan energi kehidupan yang masih tersisa dari para korban. Mas Bambang memimpin jalan dengan sigap, matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Dia tahu di antara banyaknya sukma yang terperangkap, satu yang mereka cari adalah Sukma Murti, ibu dari Rinto. Dia terus melangkah merasakan keberadaannya semakin kuat. Dia ada di dekat sini. Mas Bambang mencoba merasakan energi yang dikenalinya. Di tengah pencarian, Rinto melihat sebuah sel yang berbeda dari yang lain. Sel yang memancarkan cahaya yang lebih terang namun terasa sangat rapuh dan dingin. Sukma-sukma yang berada di dalamnya tampak lebih lemah, seolah-olah dihisap energi kehidupannya secara perlahan. Dia tahu ini adalah bagian terdalam dari penjara, tempat di mana sukma-sukma yang paling berharga bagi Kalabrahma disimpan. Mereka berhenti di depan sebuah sel yang tampaknya dijaga dengan sangat ketat. Segel-segel gaibnya lebih rumit, berlapis-lapis dan memancarkan cahaya merah darah. Mas Bambang tahu bahwa ini adalah sel yang menahan Sukma Murti. Dia mulai merapal mantra yang lebih rumit, mengerahkan seluruh energinya untuk memecahkan segel-segel yang kuat tersebut. Mantra itu berbentuk alunan nada-nada lembut namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Seiring dengan mantranya, segel di depan mereka mulai bergetar dan memudar, namun segel ini ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sebuah aura hitam tiba-tiba muncul menyerang mereka berdua dengan kekuatan besar, mendorong mereka mundur beberapa langkah. Rinto terhuyung, tetapi dengan cepat menguatkan diri dan memfokuskan pikirannya, membantu ayahnya dengan menyatukan energinya melalui mantra perlindungan yang dia pelajari. Mereka berdua kembali mencoba memecahkan segel itu. Kali ini Rinto memanggil kekuatan leluhur dari dalam dirinya, menggabungkan energi dari ajian-ajian yang telah diserapnya. Cahaya terang mulai terpancar dari tubuhnya, menyatu dengan energi yang dikeluarkan oleh Mas Bambang. Kedua energi ini berpadu menciptakan gelombang cahaya yang memancar kuat ke arah segel tersebut. Perlahan tapi pasti,
Segel gaib itu mulai retak membuka celah kecil yang cukup bagi mereka untuk melihat ke dalam. Akan tetapi di dalamnya, Rinto tidak melihat sosok ibunya Murti. Di sana hanya ada beberapa sukma yang sepertinya adalah sukma dari para korban tumbal pesugihan yang tampak lemah dan terbaring dengan mata terpejam. "Ibu tidak ada di tempat ini, Pak," ujar Rinto dengan suara lemah dan wajahnya yang terlihat kebingungan. "Kalau begitu sepertinya memang kita harus berhadapan langsung dengan Kalabrahma untuk menyelamatkan sukma ibumu, Le." Rinto menatap ayahnya dengan mata yang penuh keyakinan dan keberanian. Meskipun masih merasakan gugup di dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa pertarungan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya dan membebaskan sukma yang tertawan di kerajaan gaib ini. Dia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, merasakan getaran kekuatan dan tekad yang mengalir dari tubuh Mas Bambang. Mas Bambang menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdua pun mulai meninggalkan penjara gaib tersebut dan berjalan ke arah istana melalui lorong yang berkelok. Setelah jauh melangkah, tiba-tiba di depan mereka bayangan gelap mulai berkumpul, menyelimuti udara dengan aura yang semakin berat dan dingin. Angin kencang bertiup di sekeliling mereka, membawa suara-suara gaib yang bergema menakutkan. Suara tawa Kalabrahma yang mengerikan menggema dari balik kegelapan membuat jantung Rinto berdegup lebih kencang. Tidak lama kemudian, sosok Kalabrahma muncul dari bayangan-bayangan kegelapan. Dengan tatapan mata yang membara, sosok tinggi dengan jubah hitamnya berkibar seiring dengan angin gaib yang berhembus. Wajahnya penuh kebencian dan kekuasaan, namun ada sedikit kekhawatiran di dalam sorot matanya. Dia tahu bahwa kedua lawannya ini memiliki potensi untuk menjadi ancaman besar bagi kerajaannya. Tanpa peringatan, Kalabrahma melancarkan serangan pertama. Sebuah energi hitam pekat yang kuat melesat ke arah Rinto dan Mas Bambang. Dengan cepat Rinto mengangkat kedua tangannya, membentuk perisai pelindung dari cahaya biru yang bersinar terang. Menghalau serangan tersebut, suara dentuman keras terdengar saat energi mereka bertabrakan, dan Rinto merasakan kekuatan besar dari serangan Kalabrahma. Mas Bambang mengangguk ke arah Rinto, memberi isyarat untuk menyerang balik. Rinto mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mulai merapalkan mantra dari ajian yang baru saja dia dapat dari kitab Pulung Rasa. Dengan gerakan tangan yang cepat dan mantap, dia memanggil energi dari alam semesta, memusatkan kekuatannya pada titik di depannya. Cahaya kuning keemasan mulai berpendar dari tubuhnya, menciptakan lingkaran cahaya yang melindungi dan memperkuat dirinya. Kalabrahma tertawa mengejek, namun Rinto tidak gentar. Dia melontarkan serangan balik dengan ajian yang baru dipelajarinya. Cahaya kuning keemasan melesat cepat ke arah Kalabrahma, membelah udara dan menembus kegelapan. Serangan itu mengenai Kalabrahma dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Kalabrahma tampak terkejut sesaat, namun kemudian dia mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Pertempuran gaib pun terjadi dengan hebatnya. Mas Bambang bergabung dalam pertarungan dan berusaha melindungi anaknya dengan ajian-ajian pelindung yang dikuasainya. Mereka berdua bekerja sama, saling melindungi dan menyerang dengan kekuatan yang tersisa. Rinto merasa kekuatannya semakin berkembang seiring dengan keyakinannya yang semakin kokoh. Dengan keberaniannya tidak tergoyahkan, Rinto tahu bahwa dia harus menemukan titik kelemahan Kalabrahma. Dia mengamati setiap gerakan musuhnya dengan cermat, mencari celah untuk menyerang. Di tengah kekacauan pertempuran, Rinto menyadari bahwa sumber kekuatan Kalabrahma berasal dari bayangan-bayangan yang menyelimutinya. Dengan tekad yang bulat, dia memfokuskan pikirannya, mengarahkan seluruh energinya untuk menghancurkan bayang-bayang tersebut. Dia mulai memanggil energi dari cahaya yang ada di dalam dirinya, menerangi kegelapan yang mengelilingi Kalabrahma. Mas Bambang yang merasakan perubahan strategi yang dilakukan putranya segera memberikan dukungan dengan mantra pelindung yang lebih kuat, menjaga Rinto dari serangan balik Kalabrahma. Mereka bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, seperti dua roh yang berpadu untuk satu tujuan. Kalabrahma merasakan kekuatan cahaya yang mengancam keberadaannya dan mulai kehilangan kendali atas bayang-bayangnya.
Melihat kelemahan Kalabrahma semakin jelas, Rinto mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Cahaya yang dihasilkan menjadi semakin terang, memancar ke segala arah, mengusir bayang-bayang yang melingkupi Kalabrahma. Dengan satu teriakan penuh keberanian, dia melontarkan serangan pamungkas, memusatkan seluruh energi yang dia miliki ke titik jantung bayangan Kalabrahma. Bayangan itu runtuh dan meledak dalam cahaya yang menyilaukan, menghilang menjadi serpihan-serpihan gelap yang terbawa angin. Kalabrahma terdorong ke belakang dengan keras, jatuh ke tanah dengan kekuatan yang berkurang drastis. Mereka merasa sangat lelah, tetapi Rinto dan ayahnya merasa ada secercah harapan dalam pertempuran yang berat ini. Mereka tahu kemenangan mungkin sudah di depan mata, tapi perjuangan mereka belumlah selesai. Dengan nafas yang terengah, Rinto siap untuk melancarkan serangan selanjutnya dan dapat mengalahkan sosok Kalabrahma. Rinto memfokuskan dirinya, menarik nafas panjang dan menenangkan pikirannya. Dengan kekuatan yang baru ditemukan dari restu leluhurnya dan ajian-ajian dari kitab pulang rasa, dia merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya semakin kuat. Di hadapannya, sosok Kalabrahma berdiri dengan tubuh yang besar dan menakutkan. Aura gelapnya menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara terasa semakin berat dan dingin. Kalabrahma tersenyum sinis, menganggap remeh Rinto yang tampak kelelahan setelah pertempuran panjang. Tapi Rinto tidak terpengaruh akan hal itu. Dia tahu bahwa kepercayaan dirinya adalah senjata utama untuk melawan musuh yang lebih kuat ini. Rinto menggenggam tangannya dengan erat, merasakan kekuatan ajiannya mengalir di seluruh nadinya. Dia mengingat setiap ajian yang diajarkan oleh Mbok Piah dan yang didapatkan dari kitab ulang rasa, terutama ajian Dasageni. Dengan ajian itu, dia tahu bahwa hanya dengan satu serangan tepat sasaran, dia bisa mematahkan pertahanan Kalabrahma yang seolah tidak terkalahkan. Kalabrahma mulai maju, mengayunkan tangannya yang besar, memancarkan gelombang energi hitam yang berbahaya. Rinto segera merapal mantra dengan cepat dan melompat menghindar, memperkirakan gerakan musuh dengan cermat. Satu gerakan yang salah bisa berarti akhir dari segalanya. Dengan segenap kekuatan, Rinto mengucapkan mantra ajian serat bumi yang dipadu dengan ajian rasa geni, lalu mengangkat tangannya ke arah Kalabrahma. Cahaya terang yang berwarna keemasan langsung terpancar dari tubuhnya, menciptakan kilatan yang menyilaukan mata. Kalabrahma tampak terkejut, mencoba melindungi dirinya dari cahaya itu, namun kekuatan cahaya dari ajian serat bumi begitu kuat dan memancarkan dengan energi yang luar biasa. Setelah itu, Rinto melompat maju dengan kecepatan luar biasa, mendekati Kalabrahma dengan satu teriakan lantang. Dia memusatkan seluruh energi yang dimilikinya pada satu titik dan memukul Kalabrahma tepat di dada dengan ajian Dasageni, di mana inti kekuatan gelapnya berada, dan tuman keras terdengar seperti petir yang memecah langit malam. Kalabrahma mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya hitam yang menyelimutinya mulai pudar. Tubuh besar Kalabrahma terhuyung mundur, pandangannya menjadi kabur. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib Kalajanta itu berteriak penuh amarah. Sebelum kekuatan gelapnya mulai menghilang dan tubuhnya perlahan memudar seperti bayangan yang tersapu oleh cahaya terang. Rinto berdiri dengan nafas terengah-engah, namun dengan tatapan mata yang penuh kemenangan. Kalabrahma yang selama ini menjadi ancaman bagi keluarganya dan dunia nyata, kini mulai lenyap dengan tekad dan keberanian. Rinto akhirnya berhasil mengalahkan musuh besar itu. Alam gaib yang tadinya penuh dengan kegelapan mulai berubah menjadi lebih terang dan damai. Kau telah melakukannya, Le. Kini saatnya kita membebaskan semua yang terjebak di sini, termasuk Sukma ibumu, ujar Mas Bambang tersenyum penuh kebanggaan kepada putranya dengan penuh syukur. Rinto dan Mas Bambang melanjutkan pencarian mereka dengan penuh tekad.
Mereka memeriksa setiap lorong-lorong dan ruangan-ruangan istana gaib yang dipenuhi dengan makhluk gaib penjaga. Mereka bertempur dengan keterampilan dan kekuatan yang luar biasa, memanfaatkan ajian-ajian yang telah dipelajari untuk mengatasi rintangan demi rintangan. Meskipun telah lama terpisah dari dunia fisik, tapi Mas Bambang menunjukkan keahlian dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Dia membimbing Rinto dengan bijaksana, mengajarkan bagaimana cara menghadapi makhluk gaib dengan cara yang paling efektif. Di dalam lorong-lorong istana, mereka menghadapi berbagai jenis makhluk gaib dan juga dari roh-roh penjaga hingga makhluk gelap yang menakutkan. Namun Rinto dan Mas Bambang berhasil mengatasi semuanya dengan kekuatan gabungan mereka. Keterampilan Rinto dalam ajian dan ketahanan mentalnya sangat membantunya dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang terlihat berbeda dari yang lain. Ruangan itu tampak lebih megah, dengan dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol gaib dan sebuah altar besar di tengahnya. Di atas altar tampak sosok murti yang terkulai lemah dengan aura gelap yang menyelimutinya. Meskipun telah kalah, tapi Kalabrama masih meninggalkan kekuatan-kekuatan yang mengikat murti di tempat itu. Rinto merasa hatinya berdegup kencang melihat ibunya terjebak dalam kondisi seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membebaskannya. Dengan hati-hati Rinto dan Mas Bambang mendekati altar. Mas Bambang memusatkan energinya mengucapkan mantra pelindung untuk mengatasi sisa-sisa kekuatan gelap yang masih ada. Rinto berdiri di sampingnya, menyiapkan ajian serat bumi yang terakhir yang bisa mereka gunakan untuk membebaskan ibunya. Mereka melancarkan ajian mereka dengan penuh konsentrasi. Cahaya keemasan dari ajian serat bumi menyebar ke seluruh ruangan, menghapus aura gelap yang menyelubungi Murti. Perlahan-lahan, Murti mulai terbangun, matanya membuka dan tubuhnya mulai mendapatkan kembali kekuatan. Rinto merasa sangat lega dan bahagia saat ibunya mulai bergerak dan mengangkat kepalanya. Murti dengan tatapan bingung melihat Rinto dan Mas Bambang. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tetapi dia juga merasakan kehangatan dan kasih sayang dari anaknya dan juga dari kekasihnya. Dengan air mata yang berderai membasahi pipinya, Murti memeluk anaknya, penuh dengan rasa syukur. Keberhasilan mereka tidak hanya membebaskan Murti, tetapi juga mengembalikan kedamaian ke dalam kehidupan mereka. Dengan keluarga yang akhirnya berkumpul kembali, Rinto, Murti, dan Mas Bambang meninggalkan istana gaib, meninggalkan dunia kegelapan dan kembali ke dunia nyata. Mereka merasa penuh harap dan keyakinan untuk masa depan, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan keberanian dan kekuatan yang baru ditemukan. Rinto pun lalu mengajak keduanya menuju ke Lawang Pitu, karena hanya dari tempat itulah mereka dapat keluar dari alam gaib kerajaan Kalajanta. Rinto, Murti, dan Mas Bambang pun mulai melangkah menuju Lawang Pitu dengan penuh harapan dan tekad. Lawang Pitu adalah pintu gerbang yang menjadi penghubung antara dunia gaib dan dunia nyata. Rinto tahu bahwa mereka harus melewati tempat itu untuk benar-benar kembali ke kehidupan mereka yang biasa. Setibanya di Lawang Pitu, suasana di sekitar pintu gerbang itu terasa berbeda. Ada aura mistis yang menyelimuti tempat tersebut. Rinto memimpin dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah mereka aman dan terencana meskipun sudah lama berada di alam gaib. Tapi Mas Bambang masih memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat melewati gerbang tersebut tanpa masalah. Dengan tenang, Rinto mulai mengucapkan mantra yang diperlukan untuk membuka Lawang Pitu. Cahaya dari mantra yang diucapkan oleh Rinto pun memancar dengan intensitas yang kuat, membuka pintu gerbang yang terselimuti kabut mistis. Murti yang kini sudah lebih kuat berdiri di samping anaknya, merasakan kedamaian dan keyakinan bahwa mereka akan segera kembali ke dunia nyata. Mas Bambang dengan tatapan penuh bangga dan kasih sayang memberikan dorongan terakhir untuk mereka.
Ketika lawang pintu akhirnya terbuka, mereka melihat jalan yang mengarah keluar dari kerajaan Kalancandra. Dengan satu sama lain di samping, mereka melangkah maju, meninggalkan dunia gaib di belakang mereka dan kembali ke kehidupan yang mereka kenal. Dengan langkah yang penuh harap dan kebanggaan, mereka melintasi lawang pintu dan akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka merasa lega dan bersyukur telah berhasil keluar dari perjalanan yang menantang itu. Setelah keluar dari istana gaib dan berada di mulut goa, Rinto, Murti, dan Mas Bambang merasakan angin segar dunia nyata yang menyambut mereka dengan lembut. Langit biru dan matahari yang bersinar membuat mereka merasa seperti baru dilahirkan kembali. Kembali ke kehidupan mereka. Mereka menyadari betapa banyak yang telah mereka lalui dan bagaimana perjuangan mereka telah membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih bersatu. Perpisahan yang menyayat hati terjadi dengan penuh keharuan. Rinto, Murti, dan Mas Bambang berdiri bersama, merasakan momen yang penuh emosi ketika sukma Mas Bambang mulai memudar. Meski mereka telah kembali ke dunia nyata dan terlepas dari cengkraman alam gaib, kenyataan bahwa mereka harus berpisah dengan sosok yang telah membantu mereka melewati banyak tantangan membuat hati mereka berat. Mas Bambang dengan sukma yang mulai memudar menyampaikan pesan terakhirnya kepada Rinto dan juga Murti. Dengan tatapan penuh kasih, dia memberikan dorongan terakhir untuk Rinto agar terus maju dengan keberanian dan kebijaksanaan. Murti yang merasakan kepedihan yang mendalam tetap merasa bersyukur atas kembalinya keluarga mereka. Rinto merasakan kesedihan yang mendalam namun juga kebanggaan atas apa yang telah dicapai. Dia mengingat setiap pelajaran dan bimbingan yang diberikan oleh ayahnya dan bertekad untuk meneruskan warisan tersebut dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Ketika sukma Mas Bambang akhirnya memudar sepenuhnya, dia meninggalkan Rinto dan Murti dengan rasa damai, mengetahui bahwa mereka telah siap untuk menghadapi masa depan bersama. Rinto dan Murti berdiri dengan tangan berpegangan erat mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang telah memberikan mereka kekuatan dan harapan. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, mereka melanjutkan perjalanan mereka, memulai babak baru dalam hidup mereka dengan pengetahuan bahwa meskipun mereka telah berpisah dari Mas Bambang, tapi rasa cinta dan kasih sayang akan selalu hidup dalam diri mereka. Mereka siap menghadapi masa depan dengan keberanian dan tekad yang baru ditemukan, berpegang pada keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa cinta keluarga akan selalu menjadi kekuatan terbesar mereka. Setelah sukmanya kembali ke raga, Murti yang perlahan-lahan pulih dari gangguan kejiwaannya, mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka. Rinto yang kini menjadi lebih bijaksana dan penuh percaya diri membantu ibunya menjalani proses penyembuhan dengan kasih sayang dan kesabaran. Kisah berawal dari ketidaktahuan Warijan tentang sosok-sosok makhluk gaib yang dalam beberapa waktu belakangan itu ditemuinya. Sosok-sosok makhluk astral dalam wujud manusia biasa. Sangat sulit sekali dibedakannya kala itu dan bahkan Warijan pun sering terperdaya oleh makhluk-makhluk yang berasal dari alam gaib tersebut. Penglihatan matanya tidak seperti dulu lagi, pendengarannya pun lebih tajam dari sebelumnya dan terkadang dia tidak sadar jika dia sedang bersama sosok-sosok makhluk tak kasat mata yang berwujud manusia seperti dirinya. Hal itu pun membuat Warijan merasa tidak tenang dan mulai tertekan. Selain mulai mengalami hal-hal di luar nalar, Warijan pun mulai dapat disebut kurang waras oleh orang-orang di dusun tempat tinggalnya. Kejadian pertama yang membuat Warijan mulai sulit untuk membedakan antara manusia dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika dia didatangi oleh makhluk gaib yang menjelma menjadi seseorang yang bernama Mbah Suto. Kala itu Mbah Suto meminta tolong kepada Warijan untuk dibuatkan kandang ternak di rumahnya. Padahal menurut kedua orang tua Warijan dan juga Pak Adi Samto, Mbah Suto adalah sesepuh dusun yang sudah sangat lama meninggal dunia. Sore itu, sepulangnya Warijan dari ladang milik orang tuanya, Warijan ditemui oleh Mbah Suto.
Sosok orang tua dengan kumis panjang yang telah memutih itu mengajak Warijan ke rumahnya untuk membantunya menangkap ayam-ayam peliharaannya. Karena hari sudah sangat sore, Warijan pun langsung mengikuti sosok Mbah Suto pergi ke tempat tinggalnya, karena pada umumnya ayam-ayam yang biasa dipelihara warga dusun akan hilang jika tidak segera dimasukkan ke dalam kandang mereka. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Warijan pun mengikuti langkah Mbah Suto yang hanya dalam waktu sekejap dia sudah merasa berada di lingkungan yang berbeda. Sebuah dusun yang lebih terbelakang dari dusun tempat tinggal Warijan pun awalnya membuat Warijan merasa sangat heran. Di sebuah dusun yang menjadi tempat tinggal Mbah Suto itu, hampir seluruh rumahnya masih beratapkan jerami dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tapi yang membuat Warijan tidak merasa berpindah alam adalah suasana di tempat itu sama seperti di tempat Warijan berada sebelumnya. Sore menjelang malam, seolah matahari sudah berada di tepian bumi kala itu. Sesampainya Warijan di rumah Mbah Suto, dia langsung disambut oleh istri dari Mbah Suto yang bernama Mbah Tumi dan juga cucunya yang bernama Rusmini. Gadis cantik dengan rambut panjang terurai itu tampak tersenyum ke arah Warijan yang membuat hati Warijan bergetar saat itu. Iki le omahku. Itu Mbah Tum lan iki Rusmini. Lah, ayam sampean mana Mbah? Tanya Warijan yang tampak salah tingkah setelah tatapan matanya beradu pandang dengan Rusmini. Ada di belakang rumah, nanti saja le. Sekarang kita ngeteh dulu. Itu Rusmini sudah membuatkan wedang teh dan jagung rebus. Mbah Suto menunjuk hidangannya sudah tersaji di serambi rumahnya. Tanpa sedikit pun rasa curiga dan ragu, Warijan pun langsung menikmati hidangan yang telah tersedia itu dan terus berbincang penuh keakraban dengan Mbah Suto, Mbah Sumi dan juga Rusmini. Setelah menyadari jika dirinya sudah menghabiskan beberapa gelas wedang teh dan juga jagung rebus yang disajikan itu, Warijan pun lalu mengajak Mbah Suto untuk menangkap ayam-ayam miliknya. Tapi Mbah Suto malah meminta Warijan untuk membuatkan kandang ayam agar mereka tidak lagi direpotkan dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Merasa tidak keberatan dengan permintaan Mbah Suto, Warijan pun memenuhinya dan membuatkan kandang ayam serta pagar bambu di belakang rumah Mbah Suto, tanpa sedikit pun menyadari keanehan-keanehan yang ada. Warijan pun terus bekerja hingga semua yang diinginkan Mbah Suto pun selesai dikerjakan oleh Warijan. Setelah semua yang diminta oleh Mbah Suto selesai dikerjakannya, Warijan pun langsung berpamitan pulang. Walau sempat menahan Warijan untuk tidak segera pulang, tapi akhirnya baik Mbah Suto maupun Mbah Tumi serta Rusmini akhirnya mengantarkan Warijan hingga sampai ke pelataran rumahnya. Hal yang belum diketahui Warijan kala itu adalah sosok Mbah Suto dapat menembus ruang dan waktu, sehingga dia bisa keluar dan masuk dari alam gaib menuju ke alam nyata hanya dalam waktu singkat. Kemampuan itu tidak banyak dimiliki oleh makhluk-makhluk sebangsa jin, karena hal itu hanya dapat dilakukan oleh makhluk gaib dengan kesaktian yang tinggi. Sesampainya Warijan di pelataran rumahnya, keadaan pun tidak berubah. Semua masih tampak sama seperti ketika dia pergi bersama Mbah Suto. Padahal tanpa sepengetahuan Warijan sendiri, dirinya sudah pergi meninggalkan rumahnya selama 3 hari lamanya. Walah Jan, kamu itu dari mana saja? Bapak dan Ibu bingung cari kamu, sampai-sampai Bapak bertanya pada Pak Desa Mino. Aku ke rumah Mbah Suto Pak, hanya sebentar kok. Sebentar bagaimana toh Jan? Kamu itu sudah pergi selama 3 hari loh. Bapak ini kalau bercanda kejauhan. Orang saya baru pergi sekitar 1 jam kok. Yaudah Pak, aku ngantuk, aku mau tidur dulu. Warijan langsung masuk ke dalam rumahnya dan merebahkan dirinya di sebuah dipan bambu yang ada di ruang tamu rumahnya. Tanpa menggubris rasa khawatir dari kedua orang tuanya, Warijan pun langsung tertidur dengan pulasnya di dipan bambu, tempat biasa dia menghabiskan waktunya di kala senja. Sementara itu, walaupun masih merasa sangat khawatir dengan keadaan Warijan, Pak Gino dan istrinya mulai merasa tenang dengan kembalinya anak sulung dari 3 bersaudara itu.
Keesokan harinya Pak Gino yang sudah berkali-kali membangunkan Warijan tapi tidak juga kunjung bangun itu membiarkan anak pertamanya itu tidur dan meninggalkan Warijan ke ladang. Tapi setelah mereka kembali dari ladang di sore harinya, Pak Gino dan istrinya serta kedua adik dari Warijan dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Warijan sore itu. Semua pintu yang ada di rumah Pak Gino terlihat terbuka dan di atas meja yang berada di dalam ruang tamu rumahnya terlihat banyak sekali gelas kosong dan beberapa teko yang biasa dipakai Pak Gino untuk membuat teh setiap harinya. Warijan yang masih dalam posisi tertidur itu terlihat seperti kedatangan tamu yang begitu banyak. Merasa agak kesal dengan apa yang didapati di rumahnya, Pak Gino pun langsung membangunkan Warijan dengan paksa. Hingga pemuda yang pernah belajar ilmu-ilmu kejawen dengan Sudiro itu terbangun dengan wajahnya yang terlihat sangat lelah. Apa toh Pak, aku baru saja tidur. Kamu habis terima banyak tamu, Jan. Itu gelas, piring, dan teko berantakan di meja seperti orang habis pesta saja kamu ini. Oh itu toh Pak, tadi teman-temanku datang Pak. Rusmini datang membawa teman-teman perempuannya serta banyak juga teman-teman lelakinya. Teman dari mana, Jan? Kamu ini kalau bicara yang jelas. Masa teman kamu disuguhi gelas dan piring kosong? Tadi Rusmini datang membawa banyak makanan Pak. Dia juga kok yang membuat teh di dapur. Walah, aku udah ngerti apa yang kamu maksud itu, Jan. Sekarang lebih baik kamu mandi dan jangan tidur lagi. Ini sudah masuk waktu surup. Sudah beberapa hari belakangan ini Warijan hanya berdiam diri di rumah dan enggan membantu kedua orang tuanya di ladang. Padahal saat itu musim tanam telah tiba yang mengharuskan semua orang yang memiliki ladang untuk menanami ladang mereka dengan kacang dan jagung sebelum musim hujan benar-benar datang. Tapi Warijannya terlihat enggan membantu kedua orang tuanya itu, memilih tidur di balai bambu tempat biasa dia berbaring. Daripada membantu orang tuanya bercocok tanam, kabar miring tentang kelakuan aneh yang mulai diperlihatkan Warijan pun menyebar dari mulut ke mulut. Warga dusun yang telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri menganggap Warijan kini sudah kehilangan kewarasannya. Hal itu disebabkan dengan kegiatan yang dia lakukan selama lebih dari 1 minggu belakangan ini. Warijan yang hanya seorang diri di rumahnya terlihat sedang berbincang hangat dengan seseorang. Gelak tawa Warijan pun terdengar dari rumahnya yang sangat sepi di siang hari itu. Hal itu pun membuat Pak Gino merasa malu dengan kondisi anaknya dan melaporkan hal itu kepada Pak Desamino yang baru saja diangkat menjadi kepala dusun menggantikan Pak Karso. Karena tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan, Pak Desamino pun mengajak Pak Degino dan beberapa orang lainnya untuk mengintai apa yang sebenarnya dilakukan Warijan di siang hari. Ketika kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya pergi ke ladang, tidak lama setelah Pak Gino dan istrinya serta kedua anaknya pergi meninggalkan Warijan sendiri di rumahnya, tiba-tiba saja Warijan keluar dari dalam rumahnya dan membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Seolah seperti sedang menerima seorang tamu, Warijan pun terlihat berbicara sendiri sambil terus tersenyum. Dan tidak lupa kemudian Warijan kembali membuka semua pintu dan jendela rumahnya sambil mempersilahkan seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena merasa semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Warijan, Pak Desamino pun mengajak Pak Gino mendekat agar lebih jelas lagi mengetahui apa yang sedang dilakukan Warijan yang sebenarnya. Selain terdengar suara tawa dari Warijan yang seolah sedang bersenda gurau, Pak Desamino dan Pak Gino serta beberapa orang lainnya mendengar suara seperti nyamuk yang sedang berdenging di telinga, tetapi terdengar cukup kencang. Suara-suara aneh itu menyertai suara Warijan yang terdengar menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya yang sudah pernah dilewatinya. Merasa ada yang tidak beres dengan diri Warijan, Pak Desamino pun langsung berjalan dengan tenang ke arah pintu depan rumah Pak Gino dan diikuti juga oleh sang pemilik rumah dan beberapa warga dusun sekitar. Tanpa basa-basi lagi, Pak Desamino pun langsung mengucapkan salam setelah beliau berdiri tepat di depan pintu rumah tersebut. Tapi anehnya di dalam rumah itu tidak ada siapapun selain Warijan yang merasa kebingungan dengan semua yang sedang terjadi kepadanya.
kamu sedang apa, Le? Pakde, ini saya sedang Warijan merasa terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Siapa yang bertamu ke rumah ini, Le? Pakde, teman-teman baru saya dari desa Kauripan. Sepertinya yang teman-temanmu itu bukan dari bangsa kita, Le. Sepertinya mereka adalah makhluk-makhluk gaib yang sedang mengganggumu. Pakde Samino perlahan masuk dan duduk di kursi tamu tempat Warijan berada. Malam ini juga kita ke rumah gurumu. Mungkin dia tahu apa yang sedang kau alami saat ini, Le. Imbu Pakde Samino yang membuat Warijan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menceritakan siapakah sosok-sosok yang mendatanginya dalam beberapa hari terakhir itu, Warijan pun langsung diajak berangkat ke rumah Sudiro hari itu juga. Selain merasa khawatir jika kondisi kejiwaan Warijan semakin terganggu, Pakde Samino juga tidak ingin orang-orang semakin menganggapnya gila karena mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Sesampainya Warijan yang ditemani Pakde Samino dan juga Pak Gino di rumah Sudiro, mereka pun langsung menceritakan apa yang sedang dialami oleh Warijan. Sudiro yang sudah mengetahui jika muridnya itu sudah memiliki mata batinnya terbuka sempurna, mengatakan jika hal itu sangatlah wajar, tapi selain itu memang Warijan sedang diinginkan oleh sosok makhluk yang terus mendatanginya tersebut. Biarlah Warijan tinggal di sini dulu, Mas Gino. Biar saya yang urus semuanya. Pokoknya saya pasrahkan Warijan kepada sampean, Kang Diro. Mau sampean apakan terserah. Yang penting anak saya tidak kembali melakukan hal-hal aneh. Karena saat ini semua warga dusun menganggap Warijan sudah kehilangan kewarasannya. Setelah kepergian Pakde Samino dan juga Pak Gino, Warijan terlihat hanya menundukkan wajahnya ketika sosok Gatra Prawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru serta Wanarupa hadir dan mengelilinginya. Warijan yang terlihat ketakutan pun membuat Sudiro tersenyum dan langsung menghampirinya, karena masih belum dapat menerima wujud asli dari makhluk-makhluk gaib yang ada di kediamannya. Sudiro langsung meminta Gatra Prawira dan yang lainnya merubah diri mereka menjadi sosok yang memang menggambarkan sosok masing-masing dari keempat makhluk gaib tersebut dalam wujudnya ketika menjelma menjadi menyerupai manusia. Sepertinya anak ini memang harus menjalankan laku Topo Pendem Rogo Diro, supaya dia menyatu dengan alam nyata dan dapat mengenali alam gaib. Aku juga berpikir seperti itu, Ki, tapi aku masih mempertimbangkan hal itu. Tapi apa tidak sebaiknya kita lakukan Topo Pendem Gulu dahulu sebelum melakukan Topo Pendem Rogo, Ki? Kalau menurutmu demikian, sepertinya lebih cepat akan lebih baik, Diro. Karena anak ini mulai merasa tertekan dengan penglihatan yang dimilikinya saat ini. Bagaimana, Chan? Apakah kau siap menjalankan lelaku yang memang harus kau jalankan? Saya siap, Lek, jika memang saya harus melakukannya. Baiklah, kalau begitu malam nanti kita akan langsung memulai laku Topo Pendem Gulu tersebut. Sekitar pukul 9 malam, Sudiro dan juga Warijan berjalan menuju ke ladang milik Sudiro, di mana di sana terdapat bukit kecil yang dulu juga pernah digunakan oleh Sudiro untuk melakukan seluruh laku tapanya. Tidak hanya Sudiro dan juga Warijan, Kiwana Sela serta Kiwana Taru dan juga Gatra Prawira dan Wanarupa pun ikut mengantar Warijan ke tempat yang akan menjadi saksi menyatunya jiwa dan raga Warijan dengan alam nyata serta alam gaib. Buatlah lubang di tempat ini, Chan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan niatkan dalam hatimu jika lubang itu akan kau gunakan untuk mengubur semua rasa takutmu. Baik, Lek. Warijan langsung menggunakan pacul yang dibawanya dari rumah Sudiro untuk mulai menggali tanah subur di sekitar bukit. Setelah hampir 2 jam lebih membuat lubang yang akan digunakan untuk mengubur dirinya itu, Warijan pun beristirahat sejenak sambil meminum air di botol yang dibawanya dari rumah Sudiro. Dan setelah siap, Warijan pun masuk ke dalam lubang tersebut dengan duduk bersila dan disusul Sudiro menutupi lubang tanah tempat di mana tubuh Warijan berada.
Bacalah semua rapalan yang telah kau hafalkan. Ingat kekuasaan dari setiap rapalan yang telah kau kuasai. Sudiro masih duduk bersila di atas tanah tempat tubuh Warijan terkubur. Laku topo pendem gulu yang dilakukan Warijan malam itu masih menyisakan kepala di bagian atas tanah, sehingga yang benar-benar terkubur adalah seluruh badan saja, sedangkan bagian leher atau yang dalam bahasa Jawa disebut gulu masih berada di atas permukaan tanah. Jika kau tidak mampu, keluarlah dari dalam lubang itu dan segeralah pulang ke rumah Kujan, ujar Sudiro yang dibalas dengan anggukan kepala Warijan bersama kedipan kedua matanya. Setelah selesai mengatakan hal itu, Sudiro pun pergi meninggalkan Warijan bersama Gatara Pawira, Kiwanasela, Kiwanataru, serta Wanarupa. Rasa dingin dan sesak pun mulai dirasakan oleh Warijan yang memang tidak mengenakan baju dan berada di dalam tanah. Setelah rasa dingin semakin menusuk tubuhnya, Warijan pun mulai sulit bernapas. Tanah tempatnya terkubur itu seolah terus-menerus menghimpitnya perlahan demi perlahan. Walaupun begitu, Warijan pun tidak bergeming dan terus saja merapalkan mantra aji yang sudah diajarkan oleh Sudiro kepadanya sebelumnya. Hingga sesuatu yang aneh dan tidak pernah diduga oleh Warijan pun mulai mendatanginya. Suara derap langkah pun mulai terdengar jelas di telinga Warijan, dan itu sungguh membuatnya merasa khawatir dengan keselamatannya malam itu. Bagaimana tidak, derap langkah yang terdengar seperti langkah makhluk besar yang berjumlah sangat banyak itu terus berjalan tanpa henti tepat ke arah di mana kepalanya berada. Hampir saja Warijan berusaha keluar dari dalam lubang yang mengubur tubuhnya. Tiba-tiba saja segerombolan semut yang berjalan ke arahnya terlihat jelas oleh kedua mata Warijan yang tiba-tiba saja menyala merah, seolah dia baru saja menggunakan kekuatannya. Walaupun tahu jika suara derap langkah yang berjalan ke arahnya hanyalah barisan dari semut-semut hitam, tapi suara langkah kaki hewan kecil itu sangatlah mengganggunya karena suara tersebut terdengar sangatlah nyaring di telinga Warijan. Dengan terus membiarkan suara derap langkah tersebut, Warijan kembali memusatkan pikirannya dan kembali merapal mantra aji yang sudah lama dihafalnya tersebut. Perlahan-lahan, suara yang sangat mengganggunya itu pun menghilang dari pendengarannya dan berganti gangguan-gangguan lainnya yang mencoba menggagalkan laku topo pendem gulu yang sedang dijalankannya. Tidak lama setelah itu, datanglah seekor ular ke arah kepala Warijan yang berada di permukaan tanah. Suara desiran ular tersebut terdengar sangat menakutkan hingga membuat rasa was-was muncul dalam hatinya. Walaupun Warijan hanya terus berdiam dan memejamkan kedua matanya, tapi dia dapat merasakan jika kini ular tersebut berada tepat di hadapan wajahnya. Kejadian mengerikan itu pun cukup lama terjadi, namun pada akhirnya Warijan pun mampu menguasai dirinya dan menghilangkan rasa takutnya. Setelah kembali tenang, Warijan pun mulai merapalkan ajian tali geni untuk mengusir ular yang berbisa itu pergi dari hadapan wajahnya. Dan setelah merasa yakin, Warijan pun kembali membuka kedua matanya dan meniupkan ajian tali geni ke arah ular tersebut. Dan apa yang dilakukan Warijan dengan keyakinan penuh pun membuahkan hasil. Ular yang bagian kepalanya berdiri tegak itu terlihat tidak berdaya setelah terlilit ajian tali geni yang berwarna merah menyala di bagian tubuhnya. Kepergian seekor ular yang hampir saja mematuk wajahnya itu bukanlah akhir dari ujian yang datang. Rasa dingin dari tanah yang mengubur tubuhnya mulai menusuk hingga ke tulang. Rasa nyeri bercampur sesak pun mulai mengganggu pikiran Warijan yang hampir-hampir saja menyerah malam itu. Tapi entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja Warijan mendengar suara gurunya yang sepertinya tahu akan apa yang sedang dirasakan Warijan saat itu. Dengan nada pelan dan penuh ketegasan, Sudiro pun meminta Warijan terus saja merapal semua mantra aji yang telah dikuasai, sehingga pikirannya tidak dikuasai oleh rasa sakit, dingin dan mengkhawatirkan keselamatan nyawanya. Kuasai dirimu dan kalahkan semua hal yang buruk yang ada di dalam dirimu. Suara yang baru saja didengar oleh Warijan itu kembali membulatkan tekadnya. Hingga perlahan-lahan dia pun mampu kembali tenang dan terus saja merapal semua mantra aji yang telah dihafalkannya.
Walau rasa dingin dan sesak nafas masih dirasakannya, tapi Warijan merasa ada kekuatan yang perlahan masuk ke tubuhnya, hingga rasa dingin yang menyerangnya pergi kala itu. Tanpa terasa malam pun berganti pagi dan sinar mentari mulai terasa panas menyinari wajah seorang pemuda yang sedang melatih diri itu. Melalui laku topo pendem gulu tersebut, jika pada malam harinya banyak gangguan yang menghampiri Warijan, di siang hari pun gangguan-gangguan yang sama datang mencoba menggagalkan laku tapa yang bisa dibilang cukup berat itu. Rasa haus dan rasa lapar mulai mendatangi Warijan yang terlihat tenang dengan kedua mata yang terpejam itu. Dan ketika matahari semakin meninggi, rasa haus karena teriknya sinar matahari pun membuat tenggorokan Warijan terasa sangat kering sekali. Perlahan-lahan tubuhnya melemah dan rasa dingin pun kembali menghampirinya yang bercampur dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi karena sudah lebih dari separuh waktu dia lalui, akhirnya Warijan pun kembali berusaha menenangkan diri dan melupakan semua rasa sakit yang dirasakannya kala itu. Walaupun tubuh mudanya sangat mendukung laku topo pendem gulu yang dijalaninya, tapi Warijan belum memiliki pengalaman dalam menghadapi semua yang dialaminya. Hingga akhirnya kesadarannya menuntun pemikirannya untuk menggunakan ajian-ajian yang telah dia kuasai untuk menghilangkan rasa dingin dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Setelah menyadari hal itu, Warijan pun langsung merapalkan ajian Saptogeni yang ternyata sudah dikuasainya tanpa disadari oleh Warijan sendiri. Ajian Saptogeni yang menghasilkan panas luar biasa itu mulai diarahkan ke bagian tubuhnya melalui pikirannya. Dan disitulah Warijan baru menyadari akan kemampuan yang kini telah dimilikinya. Ajian Saptogeni pun digunakan Warijan untuk menghangatkan tubuhnya yang berada di dalam lubang dan tertutup tanah. Hingga perlahan-lahan rasa sakit dan dingin yang luar biasa itu pun menghilang dari tubuhnya. Tapi masalah lain pun datang menghampiri Warijan yang baru saja merasakan ketenangan dalam laku topo pendem gulu tersebut. Cuaca cerah dengan sinar mentari yang terasa membakar kulit wajahnya pun seketika berubah dengan sangat cepatnya. Mendung hitam yang datang tanpa permisi mulai menutup sinar matahari yang sempat dikeluhkan oleh Warijan sebelumnya. Hembusan angin pun terasa sangat kencang menerpa wajahnya, disusul suara gemuruh dan suara petir yang mulai saling bersautan. Hujan deras pun tidak dapat dihindarinya. Tanah yang mengubur tubuh Warijan pun terasa mulai bergerak dan terasa semakin menghimpit tubuhnya. Kini rasa dingin dari tanah yang mulai basah hingga ke dalam membuat tubuh Warijan menggigil. Kala itu waktu pun sudah menuju sore hari dan sebentar lagi laku topo pendem gulu yang sedang dijalankannya akan segera berakhir. Tapi disinilah cobaan yang sesungguhnya datang menghampiri Warijan. Selain merasa dingin, Warijan pun mulai sulit bernafas seolah-olah dia akan tenggelam di dalam lubang yang menguburnya. Lagi-lagi di saat dia hampir menyerah, Warijan pun mendengar suara gurunya yang mencoba menguatkan hati dan pikirannya. Entah dari mana suara itu berasal, tapi yang jelas Warijan bisa dengan baik mendengar suara tersebut. Jangan lupa tujuanmu melakukan topo pendem gulu itu adalah untuk menyatu dengan alam. Dan sekarang alam sedang menguji tekadmu. Hadapi itu semua dengan caramu. Walau tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh gurunya itu, tapi Warijan mulai mencoba untuk menyatu dengan alam yang saat itu sedang tidak bersahabat. Semua rapalan mantra aji sudah dibacanya dengan ajian-ajian yang diketahuinya, telah dicobanya namun hasilnya nihil. Kala itu Warijan yang setengah putus asa pun hanya mampu pasrah hingga perlahan-lahan dirinya dikuasai oleh rasa dingin yang sangat dahsyat hingga menenggelamkan kesadarannya. Suara gemercik air dan suara petir yang bersaut-sautan pun mulai menghilang dari pendengarannya. Dan kini Warijan pun seperti berada di satu tempat yang sangat sunyi dan hening sekali. Tidak ada apapun di tempatnya berada kala itu dan tidak terdengar apapun di sana. Rasa sakit yang dirasakan Warijan pun semakin terasa walaupun dia tidak tahu jika dia sudah tidak lagi berada di tempatnya. Payah begitu saja menyerah, ujar seseorang yang sangat dikenali oleh Warijan. Kalau tahu begitu kemarin kamu saja yang mati, Jan. Jadi aku bisa menggantikan kamu yang ternyata sangat lemah.
Suara dari seorang sahabat yang sudah lama pergi meninggalkannya. Tempat di mana Warijan berada kala itu terlihat gelap di bagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan serta belakangnya. Tapi di bagian atas dan bawahnya tempat itu terlihat sangat terang sekali, dan entah muncul dari arah mana tiba-tiba saja sosok Katno datang menepuk pundak Warijan seraya berkata, "Kamu harus kuat, Jan, jangan pernah menyerah," ujar sosok Katno yang langsung berlalu pergi meninggalkan Warijan menuju ke arah depan yang terlihat sangat gelap kala itu. Warijan yang tidak tahu kemana dia akan melangkah pun terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar, tapi di depannya yang terlihat hanyalah kegelapan yang tidak ada sesuatu apapun di sana. Dan di saat-saat Warijan ingin menyerah, tiba-tiba saja sosok gurunya datang dan langsung memegang erat tubuhnya lalu melompat ke arah atas. Dan bersamaan dengan itu Warijan pun tersadar ketika Pak Gino dan Pak Desamino mengangkat tubuhnya dari dalam tanah. Walau merasa sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang sangat lemah itu, tapi Pak Gino terlihat tenang dan mulai menopang tubuh lemah Warijan. Sudiro pun tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia pun mulai menyalurkan energi murninya ke dalam tubuh Warijan hingga perlahan-lahan Warijan pun dapat menggerakkan bagian tubuhnya lalu dapat duduk tanpa ditopang oleh ayahnya. "Kamu telah berhasil menjalani laku topo pendem gulu ini, Jan." "Iya, Lek, terima kasih." Setelah Sudiro, Pak Desamino, dan juga Pak Gino menunggu kondisi tubuh Warijan membaik, akhirnya mereka berempat pun perlahan-lahan kembali ke kediaman Sudiro. Sesampainya mereka di sana, Warijan pun langsung dimandikan dengan air kembang 7 rupa sebagai simbol penyucian diri. Dan setelah membersihkan tubuhnya dengan mandi, Warijan pun langsung menyusul Sudiro, Pak Desamino, Pak Gino, dan istrinya serta Srikanti dan juga Widanu ke dalam rumah. Di sana mereka terlihat telah bersiap untuk melakukan kenduri atau syukuran dengan nasi tumpeng yang sudah dibuat oleh Srikanti sore tadi. Setelah selesai melakukan kenduri dan makan bersama, Warijan pun diminta untuk beristirahat terlebih dahulu guna memulihkan kondisi tubuhnya. Dan tanpa pikir panjang, Warijan pun langsung berjalan ke arah dipan bambu yang memang sudah dipersiapkan oleh Srikanti sebelumnya. Tanpa terasa pagi pun datang menjemput asa dan impian baru. Warijan pun terbangun dengan tubuh yang terlihat sudah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun dia masih merasa seluruh tubuhnya sakit pagi itu. Selesai sarapan bersama Sudiro dan juga Srikanti serta Widanu, Warijan pun langsung diminta pulang oleh Sudiro kala itu. Dia ingin agar Warijan menyelesaikan apa yang sebelumnya telah dialami olehnya hingga membuat seluruh warga dusun menganggapnya gila. "Pulanglah, Jan, dan temuilah teman-teman barumu yang masih saja terus mencarimu. Setelah itu kembalikan mereka ke alam mereka dan tutup rapat gerbang gaib yang secara tidak sengaja telah kau buka waktu itu. Dan setelah semua urusanmu selesai, kembalilah ke sini untuk melakukan topo pendem rogo untuk melengkapi semua yang telah kau jalani dan kau pelajari itu." "Baik, Pak Lek. Kalau begitu saya pamit." Warijan enggan bertanya lagi tentang apa yang dimaksud oleh gurunya tersebut. Di sepanjang perjalanan pulangnya, ingatan Warijan pun kembali kepada sosok Rusmini yang waktu itu terus saja mendatanginya bersama beberapa teman-temannya. Warijan pun masih ingat dengan jelas mereka saling bercanda bersenda gurau satu sama lain sambil menikmati hidangan yang dibawa oleh Rusmini. Tak terasa langkah demi langkah membawa Warijan memasuki dusun Karangombo yang menjadi dusun kelahirannya dan juga tempat tinggalnya. Beberapa pasang mata pun mulai memandang penuh tanda tanya ke arah Warijan. Mungkin orang-orang di dusunnya itu benar-benar menganggap jika dirinya memang sudah tidak waras lagi. Merasa jika dirinya kini menjadi pusat perhatian, Warijan pun malah membuat orang-orang yang terus memperhatikannya itu menjadi takut. Layaknya orang yang benar-benar kehilangan kewarasannya, Warijan pun mulai bersikap aneh dan mulai berlari menghampiri para tetangga di dusunnya itu dengan maksud menakut-nakuti mereka. Hal itu pun sontak membuat orang-orang yang dihampiri Warijan merasa takut dan langsung berlari ke dalam rumah mereka masing-masing, lalu menutup pintu-pintu rumah mereka dengan rapat. Sesampainya di rumah, Warijan pun disambut bangga oleh bapak dan ibunya. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya itu tidak menyangka jika Warijan mampu menjalani laku tirakat yang tergolong sangat berat itu.
Selain itu, kedua orang tua dari Warijan pun telah diceritakan apa yang sudah dilaluinya oleh Sudiro. Bapak bangga sama kamu. Semoga apa yang kini kamu miliki bisa bermanfaat bagi keluarga kita dan warga dusun ini. Maafkan aku, Pak. Aku sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir dan malu. Tentunya saat ini seluruh warga dusun sudah menganggap aku gila. Ya, kamu harus buktikan jika kamu sekarang ndak edan, Le. Ya, Pak. Lek Diro memintaku untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Dan ternyata tanpa sadar aku telah membuka gerbang gaib di mana teman-temanku itu bisa setiap hari ke rumah ini. Bapak dan ibumu yakin, Le, kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya. Setelah seluruh keluarganya pergi ke ladang, Warijan pun mulai menunggu teman-teman barunya yang berasal dari alam gaib itu. Walau sempat menggunakan ajian Paninggal Ombo, tapi Warijan tidak mampu melihat di manakah letak gerbang gaib yang tidak sengaja dibuka olehnya beberapa waktu lalu. Selain itu, Warijan pun mulai menyiapkan satu teko berisi air putih yang sebelumnya sudah dibacakan rapalan Aji Sabto Geni yang akan digunakannya untuk menutup gerbang gaib. Setelah tamu-tamunya itu puas berada di rumahnya, tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan suara seorang gadis yang memanggilnya dengan persiapan yang matang. Warijan pun membuka pintu rumahnya dan bersiap untuk menyaksikan makhluk-makhluk gaib dengan wujud aslinya. Warijan yang kini sudah mampu mengendalikan kemampuannya itu memang sengaja menutup mata batinnya agar dia dapat mengenali satu persatu teman-temannya itu terlebih dahulu. Gadis cantik dengan rambut panjang terurai dan kebaya putih serta kain jarik hitam yang digunakannya itu sungguh membuat Warijan terpesona melihat kecantikannya. Dan di belakang sosok gadis cantik yang bernama Rusmini itu berdiri dua gadis seusianya yang bernama Darsi dan juga Darmi, serta 4 orang pemuda yang bernama Toro, Midi, Mito, dan Timan. Akhirnya kalian datang lagi. Sampai kemana aja Thomas? Berkali-kali kami kesini tapi sampai tidak ada di rumah. Oh, aku diminta Pak Aleko untuk menjaga ladangnya dan tugas yang diberikannya sudah selesai. Ayo silakan masuk. Sepertinya kalian membawa makanan yang enak. Tapi Simba memintamu untuk ke rumahku, Mas. Dia minta dibuatkan tempat penyimpanan jagung dan kacang tanah. Oh begitu ya. Kalau memang Simba memintaku untuk ke rumahmu lagi, jangan hari ini ya. Aku masih lelah karena habis menjaga ladang milik Pak Alen selama 1 hari 1 malam kemarin. Jadi sampai tidak bisa ke rumahku sekarang ya, Mas? Besok aja ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Setelah beberapa saat berbincang-bincang dan bersenda gurau seperti biasanya, Warijan pun mulai merapalkan mantra untuk dapat melihat wujud asli dari Rusmini, Darsi, Darmi, serta yang lainnya. Dan betapa terkejutnya Warijan ketika sosok cantik yang duduk berhadapan dengannya adalah sosok perempuan tua dengan kulit wajah hitam dan penuh keriput, serta rambut kusut yang terurai yang sebagian berwarna putih. Mata dari sosok perempuan yang mengaku bernama Rusmini pun terlihat aneh dengan hanya memiliki titik kecil hitam di bagian matanya. Wujud yang sama menyeramkannya pun terlihat pada sosok Darsi dan Darmi serta Toro, Midi, Mito, dan Timan. Selain menyeramkan, wujud mereka pun terbilang sangat aneh, layaknya makhluk-makhluk gaib yang pernah dilihat oleh Warijan sebelumnya. Setelah mengetahui wujud asli dari teman-teman barunya itu, Warijan pun langsung menutup mata batinnya kembali. Hal itu sengaja dilakukannya karena dia tidak ingin Rusmini dan yang lainnya curiga. Ketika hari menjelang sore, Rusmini serta teman-temannya pun berpamitan kepada Warijan. Tidak lupa Rusmini juga mengingatkan kembali Warijan jika dia harus mengunjungi rumahnya esok hari dengan senyum ramah. Warijan pun menganggukkan kepalanya dan keluar dari rumahnya bersama teman-teman barunya itu. Tidak lupa Warijan pun membawakan air di wadah teko yang akan dia gunakan untuk menutup gerbang gaib tempat di mana Rusmini datang dan pergi bersama teman-temannya. Tidak biasanya kamu mau ngantar kami? Lalu untuk apa kamu membawa teko itu? Oh ini mau aku siramkan ke pohon bonsai di samping rumahku. Dan setelah tidak ada perbincangan lagi, hal yang ditunggu Warijan pun datang. Setelah sebelumnya Warijan kembali membuka mata batinnya dan juga menggunakan ajian Paninggal Nyoto,
Akhirnya gerbang gaib tempat menuju ke alam tempat di mana Rusmini dan Mbah Suto tinggal pun terlihat dengan jelas. Dan setelah Rusmini serta teman-temannya masuk ke dalam gerbang gaib tersebut, Warijan pun langsung menyiramkan air ke arah tempat di mana Rusmini, Darsi, Darmi serta keempat teman prianya berjalan. Dan setelah itu terdengar suara ledakan yang dengan cepat membentuk sebuah dinding kaca tepat di mana Warijan menyiramkan air Saptogeni tersebut. Mengetahui hal itu, sontak Rusmini pun terkejut dan terlihat sangat marah. Berkali-kali Rusmini dan teman-temannya memukuli dinding kaca yang kini menjadi pembatas antara dunia nyata dan alam gaib itu. Selain terus memukulinya, Rusmini pun terdengar menjerit dengan suara melengking yang jika didengar langsung pasti akan memekakkan telinga. Sudah, jangan berteriak. Sekarang kembalilah ke alam kalian dan sampaikan kepada Basuto jika aku tidak bisa membuatkannya tempat menyimpan jagung. Sekarang aku sudah tahu siapa kalian yang sebenarnya dan apa tujuan kalian. Kita berbeda alam dan jangan pernah berharap untuk dapat memiliki diriku. Rusmini semakin terlihat murka. Perlahan tapi pasti gerbang gaib tersebut pun tertutup dengan rapat. Dan bersamaan dengan itu, sosok Rusmini, Darsi, Darmi dan juga sosok Toro, Midi, Mito dan Timan menghilang dari pandangan mata Warijan. Tidak lama setelah itu, kedua orang tua Warijan dan kedua adiknya pun pulang dengan senyum bahagia. Warijan pun menyambut kedatangan keluarganya itu lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Bapak dan Ibu senang mendengarnya, dan Bapak juga merasa tenang saat ini. Setelah ini aku diminta untuk kembali ke rumah Lek Diro, Pak. Dan aku harus menjalankan laku Topo Pendem Rogo untuk melengkapi semua lelaku tirakatku. Bapak dan Ibu merestuimu, Le. Semoga kau memiliki ilmu yang bermanfaat dan dapat kau gunakan untuk membantu sesama. Sekian. Dan terima kasih buat Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.